mana kita mencapai suatu tujuan melalui kerjasama dengan orang lain. Bisa juga dipersingkat dengan kata lain, mencapai suatu hasil melalui orang lain. Yang utama yang harus dibina adalah kesepahaman dan kesetaraan, suatu misi dan satu visi. Yang ketiga, pembagian kerja dalam suatu organisasi. Sewaktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang akan ditunjukkan dan diberikan kepada bangsa itu, maka segala sesuatu perintah, keputusan, kepemimpinan semua berada di tangan sang pemimpin Musa. Belum ada organisasi dan pembagian kerja saat itu. Begitu sulitnya Musa memimpin bangsa itu dengan pola pikir yang berkotak-kotak, serta belum ada pembagian kerja secara organisatoris, sehingga Musa sangat kelelahan. Suatu kendali kepemimpinan, jika itu di tangan satu orang, dalam manajemen disebut dengan pimpinan otoriter. Pertanyaannya, apakah pemimpin Musa yang pemimpin di tangannya seorang melakukan komando otoriter dengan tangan besi? Jawabannya tidak. Musa adalah penyambung lidah bangsa itu dalam berhubungan dengan Tuhan Allah Bapa. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya itu dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Tertulis di dalam Keluaran 32 ayat 9, 10, 11 dan ayatnya yang ke-14. Berulang kali bangsa itu membuat ulah yang membuat Musa pusing melihat bangsanya itu. Yang pertama, mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Lalu Tuhan menurunkan kepada mereka manna setiap pagi hari. Yang kedua, bangsa ini bersungut-sungut, tidak makan daging sebagaimana mereka makan juga di Mesir dahulu. Lalu Tuhan juga menurunkan burung puyuh untuk mereka makan tiap pagi. Yang ketiga, karena kehausan, mereka bersungut-sungut pada Musa meminta air. Tuhan pun mengabulkan, walau nantinya taruhannya adalah Musa tidak diperkenankan sampai ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan, hanya karena Musa memukulkan tongkatnya ke dinding batu karena kesalnya melihat bangsanya itu, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang suka melawan itu. Yang sejatinya Tuhan menyuruh untuk berbicara kepada batu itu, bukan memukulkannya. Itulah tidak berkenan di hadapan Tuhan kepada Musa. Yang keempat, yang paling menyakitkan hati Tuhan adalah Tuhan Allah adalah sewaktu Musa naik ke Gunung Horeb untuk berbicara dengan Tuhan dan menerima 10 perintah Tuhan yang ditulis di dalam 2 loh batu. Karena kelamaan bangsa itu menunggu kedatangan Musa turun dari puncak gunung itu, maka bangsa itu bersungut-sungut kepada Harun dan memaksa supaya membuat Allah lain untuk mereka sembah. Lalu dibuatlah patung anak lembu dari emas dan mereka menyembahnya menjadi Tuhan Baal. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati.
segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Bilangan 32 ayatnya yang ke-13. Itulah awalnya mengapa bangsa Israel harus berputar-putar di gurun pasir hanya karena mereka membuat Allah lain, Allah Baal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa maknanya kita mengetahui perjalanan bangsa Israel ini yang juga dinamakan bangsa yang tegar tengkuk ini? Jawabannya adalah karena jauh hari Tuhan Allah sudah merencanakan suatu misi penyelamatan umat manusia melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang nantinya namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Dari keturunan mereka lah melalui anak darah Maria, Yesus Kristus menjadi dan menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus Kristus mati buat kita sebagai tebusan dosa kita dan membuat jalan baru untuk bersama dengan Tuhan Allah yang tadinya sudah terputus karena kuasa dan sengat dosa. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia diberikan datangnya dari Yesus Kristus. Yohanes 1 ayatnya yang ke-17. Kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada umat pilihannya itu. Walau terkadang Allah marah dan murka atas kedegilan mereka itu, namun jika mereka menyesali perbuatannya dan kembali kepadanya, Tuhan serta-merta mengampuni mereka. Tuhan itu panjang sabar. Ada kalanya, kalau tidak kita bilang seringkali kita menyimpang dari aturan dan tuntunan Tuhan yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Bahkan kita melarikan diri dari hadapan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam renungan kita minggu yang lalu. Namun Tuhan dengan setia mengikuti kita karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tidak pernah berujung. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Mazmur 103 ayatnya yang ke-17. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika di dalam hidup ini kita merasa belum sampai kepada tujuan yang kita inginkan, atau kita bandingkan kita tertinggal jauh dari kebanyakan orang-orang, marilah kita mengoreksi diri. Jangan-jangan kita oleh Tuhan dianggap manusia tegar tengkuk juga, sehingga kita harus berputar-putar jauh sebagaimana yang dialami bangsa pilihannya itu untuk memurnikan dan membersihkan diri kita. Segeralah kita minta pengampunan dan belas kasihan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya. Karena Tuhan senantiasa senang hal-hal yang seperti itu. Tuhan senang kalau kita selalu merengek-rengek kepadanya. Seringkali kita membayangkan bahwa permasalahan adalah seperti Goliat, raksasa dari Filistin yang sepertinya sulit ditaklukkan. Kemudian kita menjadi gelisah dan tawar hati, lalu kita menyerah kepada keadaan yang ada. Kita tidak boleh digerakkan oleh perasaan dan pemikiran kita atau bagaimana situasi yang terlihat di hadapan kita. Kita seharusnya digerakkan pada apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, seperti Daud yang berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya, sehingga Goliat pun terkapar di hadapannya. Biarlah angin bertiup dan badai menyerang, Tuhan Yesus adalah batu karang buat kita sampai selama-lamanya. Selama kita berdiri pada batu karang yang teguh, apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi, tidak dapat menggoyahkan kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.